Pernah pasang iklan di digital nggak? Atau di internet? Pernah pasang di Facebook, Instagram, YouTube, atau dimanapun itu? Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Kali ini kita akan ngobrolin tentang masang iklan di digital, di internet gitu. Lewat media apapun itu, baik itu lewat YouTube, Facebook, Twitter, sebut saja apapun medianya. Cuma kita mau ngomongin secara spesifik, yaitu kalau kita pasang iklan 1 juta misalnya, kita bisa dapat untung apa aja gitu. Nah, sebelum kita sampai pada materinya, latar belakang ceritanya kenapa sampai ke sini adalah ada seorang temen yang lagi mengembangkan sesuatu. Dia bertanya kalau misalnya dia mau pasang iklan di berbagai media, misalnya dianggaplah kita mau promo satu link artikel di sebuah website, di mana link artikel ini bisa aja berbentuk landing page atau apapun itu, tapi kurang lebih untuk men-share atau mendistribusikan konten mereka sebanyak mungkin di berbagai media sosial, biaya berapa yang harus mereka sediakan gitu. Ketika kita mendiskusikan ini, saya cuma bilang pada akhirnya akan tergantung karena datanya belum jelas nih. Dia mau butuh berapa, misalnya dia butuh berapa traffic, dia butuh berapa leads itu misalnya berapa orang yang tertarik ke websitenya, atau apakah diarahkan untuk masuk ke WhatsApp atau kemana, itu kita belum tahu. Nah, akhirnya kita buat sebuah ilustrasi dari klien kita yang sudah pernah ada sebelumnya. Nah, klien kita ini akan kita bahas, akan ada 2 klien, satu di bidang properti, satu lagi di bidang startup. Startup di sini spesifik di bidang hukum gitu. Nah, dari data ini nanti kan kita perbandingkan sebenarnya dari satu iklan, berapa sih hasil yang kita dapatkan dalam bentuk traffic, leads, data apapun itu gitu. Kurang lebih itu latar belakang ceritanya kenapa kita sampai pada obrolan hari ini. Kalau kita mau iklan 1 juta bisa dapat untung apa aja. Oh iya, sebelum kita mulai juga, ini kita peruntukkan buat siapapun, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian yang membutuhkan konten untuk memasang iklan pertama kali. Karena ini kita buat spesifik, jadi tertarget jelas. Iklan yang kita pasang untuk sebuah produk, sebuah jasa yang baru pertama kali pasang iklan di internet. Mari kita mulai. Yang pertama, sebelum memasang iklan, kita mau menyampaikan gini dulu, Mas Bro dan Mbak Bro. Kita asumsikan kalau teman-teman di sini sudah punya tujuan yang jelas, sudah punya target yang jelas, dan sudah punya rencana yang jelas. Tujuannya maksudnya gini, ketika pasang iklan, apakah tujuannya untuk informasi atau coba transaksi? Informasi itu maksudnya gini, apakah membuat iklannya itu untuk sekedar menginformasikan aja bahwa punya produk baru, punya jasa baru, atau untuk transaksi, adanya diskon, kita berharap ada feedback atau ada konversi dalam bentuk penjualan. Itu harus jelas dulu di awal. Nah, kalau sudah jelas tujuannya apa, kita tentukan targetnya. Misalnya, kalau tujuannya adalah informasi, kita pengen seberapa banyak orang yang tahu informasinya. Kalau misalnya tujuan penjualan, kita mau seberapa banyak orang yang kontak WhatsApp-nya kita misalnya. Itu harus jelas dulu di awal. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya, targetnya kayak gimana, selanjutnya adalah rencananya. Kita mau pakai strategi di mana? Misalnya, kita mau pasang iklan di YouTube kah, Facebook kah, Instagram kah gitu. Harus jelas. Misalnya kalau kita pengen orang melihat produk kita secara keseluruhan, bagusnya dipasang di YouTube karena video yang panjang memberikan informasi sebanyak mungkin. Kalau tujuannya untuk transaksi akan menggrab perhatian si calon pembeli untuk membeli produk atau jasanya kita, kayak gitu. Itu kurang lebih gambaran umumnya. Dipastikan sebelum pasang iklannya ini harus jelas dulu. Spesifiknya seperti apa kita akan bahas di video yang lain. Selanjutnya, ketika kita pasang iklan di sini, dari tadi kita mau bahas pasang satu iklan dengan biaya 1 juta, anggaran 1 juta di Facebook, Instagram, dan Google Ads, dapatnya apa aja, untungnya apa aja yang kita dapatkan. Kita mulai dari Facebook. Di sini produknya sengaja kita nggak infokan, menghormati privasi dari si kliennya kita. Di sini iklan yang kita share adalah iklan yang ditampilkan kemarin di bulan November sampai bulan Desember. Kurang lebih datanya adalah ketika misalnya kita memasang satu iklan, kurang lebih konten kita itu bisa dilihat minimal 33.000 view. View ini adalah data minimal. View-nya ini maksudnya kayak gini. Kalau kita pasang sebuah iklan, ada 33.614 pasang data mata yang akan melihat kontennya kita.
Nah, kalau kita pasangnya di halaman Facebook misalnya, ada 3 orang yang akan melakukan tindakan di Facebooknya kita. Selanjutnya, saya orang melihat iklannya kita, potensinya ada 40 kali minimal. Di sini kita nggak bisa share secara keseluruhan, tapi ini tampilan sekilas. Dan sejauh ini, konversi yang kita dapatkan yang menyukai halamannya ada 4 likes. Nah, sisanya adalah ketika tadi ada 33 orang yang masuk dalam postingan kita, yang melihat kontennya kita, ada 1.609 interaksi dalam postingan. Interaksi ini bisa banyak hal. Bisa aja itu dalam bentuk like, bisa aja mereka ngeklik kontennya kita dan ngelihat secara keseluruhan, atau bisa aja dalam bentuk komen. Jadi akumulasi. Ini data minimal yang bisa kita dapatkan. Data ini bagus atau tidak, kita belum bisa perbandingkan. Kenapa? Karena ini iklan yang baru dipasang pertama kali. Tapi setidaknya gambaran umumnya begini, Mas Bro dan Mbak Bro. Kalau misalnya kita pasang tadi jangkauannya minimal 33.000 orang, dan yang melakukan interaksi di kontennya kita itu, di iklannya kita itu 1.600 orang. Kalau misalnya 10% saja dari 1.600 orang ini terkonversi menjadi pembeli untuk produknya kita misalnya, anggaplah misalnya produknya kita itu dijual dengan harga 100.000. Jadi, kalau misalnya 1.600, berarti anggaplah 10%-nya 160. Tinggal dikalikan saja. 160 dikali 100.000, sama dengan 16 juta. Kalau dana yang kita punya itu cuma 1 juta, wow, itu udah gede banget persentasi keberhasilannya. Itu gambaran sederhana. Tapi yang jelas, kalau kita ngomongin pasang iklan 1 juta di Facebook, kurang lebih apa yang kita dapatkan, untung apa saja, kita bisa mendapatkan interaksi dengan calon pembeli kita sebanyak minimal 33.000 orang dan interaksi 1.600 orang. Ini adalah data yang kita dapatkan spesifik dari klien properti. Cuma yang mau kita sampaikan di sini adalah setiap bidang industri itu beda-beda populasi untuk produknya. Jadi, bisa saja ketika misalnya kita pasang di produk makanan, di produk yang lain, itu pasti akan beda datanya. Itu kenapa ketika kita pasang iklan pertama kali, sebaiknya kita mencoba dengan anggaran seminimal mungkin dulu, biar kita ada gambaran. Jadi kalau memang sudah tertarget, baru nanti kita perbesar anggarannya, kita berbesar jangkauan targetnya. Tapi kurang lebih data ini yang bisa didapatkan. Data ini berharga atau tidak, balik lagi, tergantung. Si data ini bisa kita bilang berharga atau tidak adalah ketika kita nanti bisa benar-benar menganalisa, benar-benar peres data ini, apakah harinya, jumlah engagement-nya, jangkauan dengan si calon targetnya, jamnya, lokasinya, demografinya, segala macam, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya datanya belum terlalu kuat, misalnya perlu gali lebih dalam lagi. Tapi yang jelas dari data ini, misalnya kalau kita pasang iklan di Jakarta, tinggal kita perbandingkan, misalnya target kita itu, anggaplah misalnya kalau produk properti menengah ke atas dengan umur 25 ke atas, misalnya yang sudah bekerja, anggaplah datanya itu 1 juta di Jakarta misalnya. Otomatis kan jangkauan postingan untuk 33.000 ini kecil gitu. Jadi dari data itu sementara bisa kita bilang datanya belum terlalu kuat. Kita perlu gali lebih dalam lagi atau lebih perbesar lagi jangkauannya. Cuma kalau data ini kita buat di sebuah kota yang terbilang kecil, kita nggak bisa sebutkan kotanya spesifik, data ini sudah terbilang bagus untuk mulai. Tinggal nanti kita sesuaikan, Mas Bro dan Mbak Bro tinggal sesuaikan sama kebutuhan atau dengan target masing-masing. Ini kurang lebih data yang bisa kita dapatkan dari Facebook. Selanjutnya untuk Instagram, kurang lebih kita mau ngasih gambaran ketika kita mau share konten, membuat iklan di Instagram, kurang lebih gambarannya seperti ini. Satu iklan itu, oh ya, kemarin untuk iklan Instagram dan juga Facebook ini kita buat jadi satu. Persentasinya mungkin sekitar 30 atau sampai 70% kurang lebih. Kurang lebih data yang dimunculkan adalah ada like-nya berapa, jumlah komennya berapa, dan berapa orang yang menyimpan konten kita untuk dilihat nanti gitu. Tapi sejauh ini orang yang mengklik kontennya kita di dalam iklan kemarin itu ada 270 konten, 270 engagement, di mana di dalamnya kita berharap mereka berkunjung ke landing page yang kita punya. Ada 286 orang yang berkunjung ke website, di mana itu totalnya adalah 94% dari orang yang berkunjung ke dalam kontennya kita. Jadi itu gede banget sebenarnya salah tingkat keberhasilan. Yang buka profil kita itu 239 orang. Itu 87% dan itu masih terbilang gede.
Nah, dari total orang yang dijangkau ada 14.000 data yang dijangkau. Tapi secara impresi, setidaknya orang yang sekedar melihat konten kita itu ada 17.866. Dari semua data itu, karena kita baru memulai sosial media dari si klien ini, datanya itu 100% orang yang terjangkau itu tidak menjadi followers kita. Tapi yang jelas orang yang akhirnya berkunjung ke sini 93% berasal dari promosi yang kita buat, kayak gitu. Kurang lebih itu datanya tadi untuk data Facebook dan juga data di Instagram. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam data di Google Ads. Untuk data di Google Ads ini ada dua data yang kita punya, satu di bidang properti dan satu lagi di aplikasi belajar hukum. Data pertama yang mau kita share adalah dari propertinya dulu. Ketika kemarin kita pasang iklan di properti itu, kita mulai dari tanggal 23 November, dananya kemarin 1 juta, sampai tanggal 28 Desember. Dari 23 November 2020 sampai 28 Desember 2020. Iklannya itu untuk yang klien properti itu dari tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 28 Desember 2020. Sama seperti tadi di Facebook, yang kita dapatkan pertama adalah jumlah tayangan atau views. Tayangan ini adalah kalau misalnya kita buat ilustrasi seperti ini, rumah di Jakarta Barat misalnya. Kurang lebih kan ada muncul nih, rumah dijual di Jakarta Barat, terus ada tulisan iklan di sini. Nah, ketika konten kita muncul seperti ini, meskipun ini kita nggak klik, itu sudah dihitung menjadi satu tayangan. Sedangkan klik di sini, kalau kita misalnya klik datanya di sini dan terbuka sudah masuk websitenya, itu dihitung dalam satu klik. Sedangkan CPC rata-rata di sini maksudnya adalah klik per cost-nya. Sedangkan CTR di sini adalah persentase dari jumlah tayangan yang masuk berbanding dengan klik. Jadi 55.000 views yang kita dapat dan yang diklik itu cuma 1,7, itu persentasenya 3,07%. Jadi per kliknya itu dihitung kurang lebih 575. Dari anggaran yang kita dapatkan 1 juta. Jadi kalau ditanya, kalau kita pasang iklan di Google Ads, kita pasang iklan 1 juta, apa saja yang didapatkan? Untuk properti, data yang kita dapatkan yang pertama kali pasang iklan, 55.000 views yang akan didapatkan, dan total 1.700 klik yang didapatkan setelah masuk ke websitenya, dan kurang lebih ini data per kliknya, dan ini persentasenya. Nah, kalau kita mau pasang iklan di selanjutnya setelah kita dapat data ini, tinggal kita perbandingan aja dengan data ini. Misalnya, kalau kita pasang 1 juta lagi, di hari yang berbeda, di jam yang berbeda, dengan konten yang berbeda, targetnya harus lebih dari sini. Sama juga nanti untuk di Facebooknya dan juga di Instagramnya, kayak gitu. Datanya harus lebih besar dari situ. Kurang lebih itu data yang bisa kita dapatkan kalau kita pasang iklan di properti. Cuma untuk kita satu perbandingan aja, untuk di Google Ads, kita di data Instagramnya dan data Facebooknya kita tidak ada, karena kemarin fokus pemasangan kontennya di Google Ads. Untuk masuk di Google Search, tampilannya nanti akan seperti ini. Dengan pemasangan iklan 1 juta, perbandingannya dengan data yang ada di sini, kalau kita buat total tampilan yang ada, kalau kita buat perbandingannya antara data iklan di startup tadi dan juga di properti, secara tayangan lebih gede di startup. Yang kedua, dan secara tayangan lebih gede, secara klik pun lebih gede. Di sini 200.000, sedangkan di properti itu 55.000. Jumlah kliknya pun lebih gede karena secara tayangan lebih gede memang, dan untuk di kliknya 5.000 berbanding 1.000. Cuma yang perlu diperhatikan adalah jangan fokus di jumlah tayangan dan jumlah kliknya. Secara persentase kita harus coba lihat, lebih bagus iklan di properti karena persentase kliknya itu lebih gede, 3,07%, sedangkan di sini cuma 2,56%. Tapi kalau harga per kliknya memang lebih mahal di properti, 575 dan berbanding 247. Nah, itu dia Mas Bro dan Mbak Bro, apa yang bisa kita dapatkan kalau kita pasang iklan 1 juta di Facebook, Instagram, dan juga di Google Ads. Materi hari ini sengaja kita buat Mas Bro dan Mbak Bro yang baru mulai pertama kali mau pasang iklan. Jadi, kurang lebih itu data umum yang bisa kita dapatkan. Nah, sebelum kita masuk ke data ini, kalau ada Mas Bro dan Mbak Bro yang pengen pasang iklan pertama kali, bingung harus seperti apa,
pengen tim kita yang mengelolanya, silakan nanti komentar, hubungi kontak yang ada di deskripsi. Atau kalau kalian ingin mengelola sendiri dan pengen dipandu bagaimana caranya untuk memasang iklannya, silahkan dihubungi saja. Nanti akan kita kasih materi videonya atau materi tutorialnya supaya Mas Bro dan Mbak Bro bisa memasang iklan sendiri. Informasi terakhir adalah, secara gambaran umum kalau ditanya, kalau kita pasang iklan 1 juta, itu kita bisa dapat untung apa aja gitu. Kalau kita ilustrasikan dalam bentuk sebuah perkenalan, anggaplah ada satu cowok pengen deket sama satu orang cewek dan berharap ketika dia sudah melihat secara fisik dan sudah kenal secara gambaran umum, dia pengen kenal dulu sama si cewek itu, setidaknya pengen dapat kontaknya misalnya. Nah, kalau kita pasang iklan, keuntungan apa yang bisa kita dapatkan? Pertama adalah kesempatan. Kesempatannya seperti apa? Kita bisa lebih mengenali si calon pembeli kita. Si cowok tadi bisa dapat kesempatan untuk mengenali si cewek tadi. Kesempatannya lewat apa? Ketika kita pasang iklan di Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube, atau dimanapun itu, orang yang tertarik sama konten kita akan melihat kontennya dan berkunjung ke websitenya kita. Ketika ada satu cowok yang bisa mempresentasikan dirinya lewat karakternya, sifatnya, pemikirannya, apapun yang dia lakukan dengan baik kepada si cewek, kalau dia tertarik, dia pasti akan menjalin komunikasi. Kalau si cowok berkomunikasi dengan si ceweknya lewat komunikasi verbal, lewat chat, telepon, dan segala macamnya, kita sebagai pebisnis atau yang menjual barang atau jasa, kita berkomunikasi sama calon pembeli kita, calon customernya kita itu lewat iklannya tadi, lewat konten yang bagus, lewat konten yang menarik. Nah, ketika mereka sudah masuk di situ, kita akan punya data nih. Mereka melihat konten kita dari mana? Kita kan tahu demografinya. Mereka melihatnya dari Jakarta misalnya. Kalau tadi kita ngomongin properti dan ngomongin startup tadi, kita bisa tahu mereka ada di mana tinggalnya, umurnya berapa, pada saat jam berapa mereka melihat konten kita, iklannya dilihat pada hari apa gitu. Nah, dari situ kita akan tahu nih kurang lebih sedikit gambaran tentang mereka. Nah, kalau kita sudah tahu gambaran tentang mereka, kita bisa targetkan untuk iklan selanjutnya untuk melakukan penjualan. Kalau misalnya iklan pertama kita buat untuk mendapatkan kesempatan kenalan sama mereka, sehingga kita bisa mendapatkan data-datanya, tinggal di mana, umurnya berapa, dia suka konten seperti apa, dia buka konten pada hari apa, jam berapa. Nah, kita udah semakin ngerti nih dia karakternya seperti apa. Dan kalau misalnya si cowok dan si ceweknya sudah mengerti, mereka bisa connect, saling ngerti, sudah memahami karakter masing-masing, kita saatnya melakukan konversi jualan. Yang tadi cuma sekedar teman, bisa komitmen dalam sebuah hubungan. Dan kalau misalnya kita sebagai pebisnis, kita bisa mengkonversi mereka menjadi pembelinya produknya kita, jasanya kita. Saatnya kita jualan. Nah, itu kurang lebih yang bisa kita dapatkan dari pasang satu iklan. Terlepas nominalnya itu 1 juta, 100 ribu, atau berapapun nominalnya. Nah, semakin banyak kita pasang iklan, sebenarnya akan semakin bagus. Tetapi harus bijak, jangan sampai terlalu banyak pasang iklan, tapi nanti malah boncos, malah bakar-bakar duit tanpa jelas datanya. Itu kenapa sebaiknya kalau Mas Bro dan Mbak Bro pengen pasang satu iklan, silahkan berdiskusi dengan yang sudah pengalaman, silahkan konsultasi. Kalau misalnya mau konsultasi dengan timnya kita, silahkan hubungi kita lewat kolom komentar atau lewat kontak yang ada di deskripsi. Buat Mas Bro dan Mbak Bro yang sudah pernah pasang iklan sebelumnya, boleh dong komentar di bawah gimana pengalaman kalian sebelumnya, kesulitan-kesulitan apa yang dialami, apakah ada yang karena udah pasang terlalu besar jadi gagal nggak mau lanjut lagi, atau ada yang pasang kecil karena belum berani. Boleh silahkan komentar di bawah. Kalau kalian masih ada punya pertanyaan, silahkan juga komentar langsung. Begitu dulu Mas Bro dan Mbak Bro yang bisa kita share. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.